Selamat malam kita semua. Perkenalkan nama saya Frenny Nur Syahaan dengan NIM 12S23016 dari PR 26. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan eh, UAS saya sebelumnya yang sudah saya kerjakan dengan judul F01 Graduate. Pada tugas-tugas terstruktur, Anda telah mengembangkan sebuah simulator yang merepresentasikan sistem keasramaan di Institut Teknologi Dell. Pada ujian kali ini Anda akan meneruskan pengembangan simulator dengan menambahkan sebuah fitur tambahan, yaitu case studinya di Institut Teknologi Dell, mahasiswa hidup bersama dalam lingkungan asrama. Setiap mahasiswa ditempatkan dalam fasilitas asrama yang nyaman dan asri. Terdapat beberapa asrama yang disediakan untuk mahasiswa pria dan wanita. Living the dorm. Pada akhir masa studi, mahasiswa yang dinyatakan lulus akan meninggalkan kampus dan meninggalkan asrama. Tugas Anda adalah mengembangkan fitur yang merepresentasikan hal tersebut. Untuk melakukan prosedur meninggalkan asrama, pengguna akan memberikan sebuah perintah ke dalam simulator dengan format sebagai berikut. Student leave, tanda pagar, student ID. Simulator tidak memberikan keluaran apapun pada std out. Bisa kita lihat pada contoh berikut. Jadi terdapat di sini dia dimasukkan sebanyak eh, sebanyak 7 mahasiswa. Lalu di akhir mahasiswa dengan NIM 7 dan NIM 4 dia akan leave. Dia akan keluar dari asrama dan kampus sehingga mahasiswa ke-7 dan ke-4 akan mempunyai kategori dorm itu adalah left. Dengan catatan, Anda diperbolehkan untuk mengubah dan menambahkan fungsi yang relevan tentu saja pada library yang sesuai. Lebih jauh, Anda juga diperbolehkan untuk mengubah atau menambah definisi struct dan enum yang diperlukan. Yang kedua, hardcode output akan mendiskualifikasi nilai tugas. Jadi sebelumnya sini kita lihat yang pertama pada tugas-tugas terstruktur ini kita dibilang mengembangkan fitur sebelumnya. Jadi di sini saya menggunakan menggunakan code ataupun eh, program yang sebelumnya sudah saya buat atau sudah saya kerjakan di praktikum sebelumnya itu di T09 dan di kuis kedua. Jadi ini adalah beberapa bagian yang saya ambil dari kuis ataupun praktikum yang ke-9 dan menambahkan fitur student leave. Di sini akan saya jelaskan dari awal lagi. Yang pertama, kita menginclude studio.h yang dimana ini standar input output seperti printf, scanf, fgets dan lain-lain. Lalu ada string.h yang mana kita di sini bisa melakukan manipulasi string seperti string token, string copy, string compare. Lalu yang ketiga ada stdlib yang dimana kita bisa melakukan sebuah perubahan ya. Misalnya contohnya kita dapat mengubah nilai ASCII menjadi nilai integer dan lain-lain. Lalu sini kita melakukan include file yang mana kita menginclude file yaitu dormitory.header dan file student.header. Lanjut ke program intinya atau program utamanya. Di sini saya mendeklarasikan atau mengalokasikan memori untuk struct-nya student sebanyak 50 dikali dengan ukuran dari struct student. Dan juga saya mengalokasikan memori menggunakan malloc ya, kedua-duanya menggunakan malloc atau memory allocation untuk dorms sebanyak 50 dikali ukuran dari struct itu, struct dorm. Lalu saya mendefinisikan char dengan variabel cmd yang ini adalah karakter berarray yang dimana untuk sebagai pengganti string yang dimana nanti cmd ini digunakan untuk menerima inputan. Lalu sisanya adalah untuk untuk digunakan sebagai tempat penampungan data yang digunakan pada pemisahan yang menggunakan string token. Lanjut ke program berikutnya itu di sini saya melakukan loopingan while satu yang dimana while true dia akan terus melooping sampai ada sebuah komen yang menyatakan dia untuk berhenti. Jadi di sini setelah dia while true kita akan menerima inputan dengan menggunakan fgets, cmd, size of dari cmd dan stdin. Yang dimana setelah itu kita akan menghapus
menghapus seperti new line, tab, spasi, dengan mengubahnya menjadi terminal nul. Yang dimana kita membuat program ini karena Fgets itu sifatnya dia menerima membaca semua yang kita lakukan pada terminal ataupun konsol sebagai inputan. Contohnya, jika kita melakukan spasi ataupun enter ataupun tab, maka Fgets akan menganggapnya sebagai sebuah inputan. Makanya kita perlu melakukan if ini yang dimana kita akan menghapus bagian yang tidak penting dan kita hanya akan mendapatkan input yang kita inginkan. Lanjut berikutnya, jadi inputnya adalah bandingkan jika komen yang kita terima tadi pada Fgets dia adalah triple dash, maka dia akan break yang dimana dia akan berhenti dari program ini. Lanjut, tapi jika tidak, maka dia akan memecahkan CCMT tadi dan akan membandingkannya sesuai dengan input-input yang sesuai. Contohnya, jika dia sesuai dengan student add atau kata-kata pertama yang ada di depan ini adalah student add, kata-kata depan ini seperti dom add, assign, student print all, student leave dan student add, maka dia akan di sini sesuai dia pertama adalah student add. Maka dia pertama akan memisahkan student add itu, di mana student itu terdiri dari ID, nama, tahun dan jenis kelamin. Dan dia akan mengcopy semua itu ke dalam variabel yang kita inginkan. Di sini variabel yang saya ingin di sini variabelnya saya buat ID, name dan year. Tetapi untuk male, untuk jenis kelamin, saya melakukan sebuah if else atau sebuah percabangan. Yang dimana jika dia berisi male, maka saya akan mempassingnya menggunakan parameter pada fungsi. Jika dia male, maka dia akan menjadi gender male, yang dimana gender male ini adalah enum atau bisa kita sebut dengan 0. Tetapi jika dia female, maka dia akan passing ke gender female. Lalu berikutnya student index ke ini dimana ini adalah indeks ataupun jumlah banyaknya student yang akan yang dimasukkan atau yang di add. Maka di sini dia akan menambahkan i++ ataupun jumlah ini akan bertambah sepanjang jalan program sampai tidak ada lagi mahasiswa yang akan ditambahkan. Berikutnya adalah perintah student print all, yang dimana dia ini adalah salah satu contoh penggunaan dari reusable unit, yang dimana dia mempassing students ataupun yang ini, lalu mempassing i, yang dimana i adalah banyaknya yang saya bilang tadi i adalah banyaknya mahasiswa yang sudah di add. Sama seperti student print all detail, dia juga mempassing student dan i. Lalu drom print all detail, dia mempassing drom dan j adalah banyaknya asrama yang sudah di add. Kita masuk ke drom add sama seperti sebelumnya. Kita akan memisahkannya menggunakan string token, lalu mengkopinya karena dia dalam bentuk string ke dalam variabel yang kita inginkan. Lalu sini saya menggunakan atoy atau asti to integer, yang dimana tadi sebelumnya bilangan itu masih dalam bentuk string. Tetapi saya perlu bilangan ini atau angka ini dalam bentuk integer untuk digunakan sebagai perbandingan ataupun operasi aritmatika. Makanya saya menggunakan asti to integer. Sama seperti student tadi, kita melakukan sebuah percabangan. Jika jenis kelaminnya male, maka dia akan mempassing gender male. Jika dia female, maka dia akan mempassing gender female. Jika dia male, gender male. Jika dia female, gender female. Sama seperti drom print all, dia akan mempassing drom dan juga j atau banyaknya jumlah student, banyaknya jumlah asrama yang sudah di add. Lalu kita masuk ke fitur assign student, yang dimana assign student ini dia terdiri dari dua, yaitu ID dan nama asrama. Jadi setelah kita lepas memindahkan atau menyalin isinya ke variabel yang kita inginkan, di sini saya melakukan dua loopingan. Yang dimana loopingan pertama ini adalah loopingan untuk mencari apakah student yang kita mencari student ataupun kita mencari pada indeks keberapakah mahasiswa ini berada dengan melakukan perbandingan ID-nya tadi. Jadi student yang dimulai dari 0 sampai dengan jumlah mahasiswa itu atau i dibandingkan dengan student indeks ke S, yang dimana tadi dia 0 sampai ke i dengan dengan mengakses membernya itu ID dibandingkan dengan ID yang kita input tadi sebelumnya untuk menentukan
apakah dia sama. Jika dia sama maka kita telah menentukan student indeksnya, yaitu student indeksnya itu indeksnya yang ke S. Lalu dia break untuk berhenti dari loopingan for ini. Lanjut ke loopingan for yang kedua, yang mana loopingan for kedua ini adalah loopingan untuk mencari asrama tersebut berada pada indeks keberapa. Bisa kita lihat, kita melakukan perbandingan DROM yang dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke J, yang dimana J tadi adalah jumlah asrama yang telah kita add dengan menggunakan name-nya atau nama asramanya. Kita bandingkan dengan nama asrama yang telah kita input tadi sebelumnya. Jika dia sama maka kita menemukan asrama tersebut berada pada indeks ke berapa. Lalu kita break, yang dimana kita keluar dari loopingan for ini. Lalu sini kita passing menggunakan assign student. Di sini saya menggunakan address karena sini saya mempassingnya secara spesifik. Jadi saya tidak mempassing student keseluruhan student yang sudah saya add, tetapi saya hanya mempassing satu student yang sudah kita cari tadi, yaitu menggunakan address student dalam kurung student dengan indeks student index, atau ini student yang sudah kita temukan tadi dia berada pada indeks keberapa, dan juga DROM pada DROM keberapa yang kita cari atau kita temukan. Lalu juga saya mempassing ID input dan juga nama asrama yang kita input. Lalu berikutnya pada student leave. Di sini student leave itu hanya menggunakan ID. Di sini saya akan mempassing student, tapi sini mempassing student secara keseluruhan, bukan secara terkhusus. Karena saya melakukan pencarian student ini di student.c, di libs-nya, bukan di main program ini. Jadi saya akan mempassing I atau jumlah student yang sudah kita add, lalu mempassing J, yaitu asrama yang sudah kita add, dan ID 1 ataupun ID mahasiswa tadi. Lalu jika program ini sudah berhenti, maka dia akan mengosongkan alamat memori pada students dan juga dorms. Lalu kita masuk ke dorm.h.header, yang dimana sini adalah ada di depan ini adalah if. Kita sini akan saya menjelaskan itu if not defined, ataupun jika dorm ini belum didefinisikan, maka kita akan mendefinisikannya di sini. Lalu akhirnya kita akan mengakhiri pendefinisian ini ketika dia sudah selesai didefinisikan. Lalu kita menginclude gender.h. Kenapa? Karena di sini pada struct dorm T ini terdapat enum, yang dimana enum ini berasal dari gender.h. Setelah itu kita juga melakukan sebuah penginisiasian. Jadi di sini ada beberapa banyak function yang kita inisiasi beserta dengan parameternya dan juga tipe datanya, yang dimana di sini dia digunakan untuk sebagai perkenalan kepada fungsi .c-nya, yang dimana dia seperti mengenalkan fungsi .c-nya untuk dapat digunakan nanti pada program .c ataupun pada main program. Lanjut ke dorm.c. Di sini ada fungsi create dorm yang dia terdapat dari name, capacity, dan gender. Kenapa sini menggunakan pointer? Karena parameter ataupun argumen yang kita gunakan tadi dia itu bersifat karakter berarray ataupun karakter berindeks, yang dimana kita tidak mengetahui. Contohnya seperti ini. Jika kita isi ada misalnya sebuah variabel yang bernama nama dengan besar caranya itu sebanyak 50, tetapi kita hanya mengisinya sebanyak 20, maka kita tidak tahu, kita dapat menentukan seberapa besar isi dari cara tersebut. Makanya kita menggunakan pointer, yang dimana jika dia pointer dia akan mengakses keseluruhan dari isi cara tersebut. Lalu kita gunakan struct DROM dengan inisiasi variabel DROM, yang dimana kita akan mengisi semua DROM ini dengan by defaultnya. Contohnya ini kita akan mengisi DROM ini dengan name yang sudah kita input menggunakan parameter ini, yang kita pasang menggunakan parameter. Lalu capacity dengan capacity, gender dengan gender, dan juga accidentum kita inisiasi menjadi 0. Lalu dia akan return DROM atau mengembalikan nilai keluaran ini. Lalu berikutnya dia ada fungsi print DROM, yang dimana dia parameternya DROM dan jumlah. Jumlah ini
bisa kita tahu di main fungsi dia adalah J atau jumlah asrama yang sudah kita add sebelumnya. Banyaknya jumlah asrama yang sudah kita add. Lalu for ini digunakan adalah jika dia dimulai dari 0 sampai dengan banyaknya asrama yang sudah kita add. Jika drop ini sesuai drop ini rupiah ini lebih ke apakah apakah asrama ini dapat ditempati dengan menyesuaikan jenis kelaminnya. Jadi jika jenis kelaminnya sama dengan mahasiswanya, maka mahasiswa dapat dapat mengakses bukan ini. Dapat mengakses mahasiswa ini, dapat mengakses asrama ini. Ataupun bisa juga dibilang jika drop indeks KI dengan gender sama dengan 0 ataupun 0 itu bisa kita tahu dia adalah gender male, maka dia akan memprint male. Tetapi jika dia satu ataupun gender female, maka dia akan memprint female. Yang ketiga ada function void print DROM detail yang dimana ini sama seperti sebelumnya yang pada print DROM, tetapi bedanya di sini dia menambahkan menambahkan ke outputnya itu resident num ataupun sudah berapa banyak orang yang menempati asrama tersebut. Tapi karena di sini dia by defaultnya 0, maka jika belum ada mahasiswa yang menempati asrama tersebut, maka dia akan berisi 0 ataupun tidak ada yang menempati asrama tersebut. Lanjut ke gender consider yang mana tahu jika dia gender 0, maka dia adalah 0 karena enum itu terdiri dari barisan integer yang dimulai dari 0 yang berurutan dan gender male adalah 1. Lanjut ke student.h sama seperti sebelumnya, tapi di sini saya menambahkan sebuah 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 structure ataupun sebuah variable di dalam structure ini. Karena bisa kita lihat pada soal ini di catatan kita dapat mengubah atau menambahkan definisi struct ataupun enum jika diperlukan. Saya menambahkan integer assign. Dan saya jelaskan mengapa saya menambahkan integer assign ini. Sama seperti DROM.header, kita juga perlu mengenalkan mengenalkan fungsi ini beserta dengan tipe dari parameternya yang dimana digunakan untuk perkenalan sehingga kita dapat menggunakan fungsi-fungsi ini tidak mengalami error di main program ataupun di student.c. Lanjut ke student.c, sama seperti di DOM.c, create student ini dia mengcopy seluruh file, mengcopy seluruh argumen tadi ke dalam struct dengan return std, yang dimana by default std.dom itu adalah null dan std assign yang tadi saya tambahkan tadi menjadi 0. Lalu saya ke bagian fungsi kedua itu void print student yang dimana jumlahnya adalah i di dalam function main function yang dimana jika dia gendernya sama 0 atau dengan gender male maka dia adalah male, tetapi jika gendernya atau else atau gendernya itu adalah satu atau gender female maka dia akan mengeluarkan output female. Pada fungsi ketiga itu fungsi student detail. Di sini digunakan untuk memprint student dengan detail itu dia menambahkan nama asramanya. Jadi di sini dimulai dari loopingan for dimulai dari 0 sampai dengan jumlah atau jumlahnya adalah i pada main fungsi. Yang dimana pertama jika asramanya 0 atau belum dia tidak punya asrama, dia akan dibandingkan lagi. Jika student assign-nya tidak sama dengan 0, jadi di sini student assign ini berguna sebagai jika dia menunjukkan sebagai mahasiswa tersebut sudah pernah sudah pernah memasuki asrama sebelumnya. Jadi nilai 0 ini bisa dibilang sebagai false. Yang mana jika dia sudah pernah jika dia baru pertama kali dimasukkan ke dalam asrama, maka dia akan bernilai false atau belum pernah dimasukkan ke dalam asrama. Tetapi jika dia sudah pernah dimasukkan ke asrama dan akan meninggal dan akan pergi ataupun pindah, maka dia bernilai true karena dia setidaknya sudah pernah menempati asrama. Jadi jika student ini tidak sama dengan false atau bisa dibilang true. Jika dia true ataupun dia sudah pernah menempati asrama, lalu kita melakukan sebuah percabangan sesuai dengan gendernya,
maka dia akan memprint ID, student, nama student, tahun student, jenis kelamin, dan keterangan dan nama asramanya itu adalah left atau dia meninggalkan asrama karena dia sudah pernah berada di asrama. Else-nya hanya berbeda pada jenis kelaminnya saja. Baru berikutnya adalah else yang dimana else ini adalah eh, percabangan pada student to assign. Yaitu di sini dia true, maka di sini false. Yaitu maka dia belum pernah menempati asrama. Jika dia belum pernah menempati asrama, maka nama asramanya adalah unassigned. Dan dia juga akan dibandingkan dibuat percabangan sesuai dengan jenis kelaminnya. Jika dia nol atau gender male, maka dia jenis kelaminnya male. Jika dia gendernya sama dengan satu atau gender female, maka jenis kelaminnya adalah male. Lalu berikutnya, lalu ini juga ada else berikutnya yang dimana ini membandingkan dengan student normnya itu sama dengan nol. Di sini kita tahu di sini bahwa uh, code yang mulai dari line 40 sampai 58 ini adalah untuk seseorang yang asramanya nol atau dia tidak punya asrama atau sedang tidak menempati asrama. Dan sisanya ke bawah ini adalah code untuk program untuk seseorang yang sudah menempati asrama. Jadi kita akan memprint nama asramanya dengan mengakses student.drom dan namanya. Lalu ada student assign. Di sini membandingkan sesuai dengan gendernya. Jika gender asrama tersebut sama dengan gender mahasiswa tersebut atau bisa dibilang mahasiswa ini bisa menempati asrama ini karena syaratnya terpenuhi seperti kapasitasnya lebih besar daripada yang penghuni dan juga jenis kelaminnya sama. Maka dia akan mengganti dorm ini student dorm ataupun student dorm, dia akan mengganti ke dorm yang baru ini. Dan dorm yang baru ini akan bertambah penghuninya. Dan mahasiswa juga akan berubah assignnya menjadi true, yang dimana dia berarti sudah pernah menempati sebuah asrama. Tetapi jika tidak atau yaitu jika jika kapasitasnya masih lebih kecil daripada residu num, maka student akan kembali lagi menjadi nol karena dia tidak bisa menempati asrama tersebut karena tidak punya lagi tempat. Dan sampai pada code terakhir yaitu student leave, yang dimana kita mempassing student, drom, jumlah student atau I, jumlah drom atau J, dan ID ataupun seperti NIM. Lalu saya membuat indeks studentnya sama dengan min 1 dan drom min 1. Kenapa saya membuat min 1? Ini sebuah petanda jika min 1 ini menandakan bahwa asrama tersebut dia tidak ada atau belum ditemukan. Karena jika kita buat sama dengan 0, maka bisa diberitahu bahwa sudah ditemukan asrama pada indeks ke 0 karena dimulai pada indeks ke 0. Karena kita memulai masukkan dorm ataupun student itu pada indeks ke 0. Solusinya bisa saja kita menginisiasikan mahasiswa dan asrama tadi dimulai dari indeks 1. Tapi sini saya memulainya dari indeks ke 0 dan membuat pencarian jika asrama yang tidak ada maka dia sama dengan min 1. Lalu ini adalah loopikan untuk mencari mahasiswa tadi. Yang dimana dia akan membandingkan student dengan indeks ke 0 sampai dengan jumlah student tadi atau I itu dengan ID-nya dibandingkan dengan ID yang kita terima dari inputan tadi. Jika dia benar, maka kita mengetahui bahwa mahasiswa tersebut ada pada indeks keberapa. Lalu berikutnya kita melakukan sebuah percabangan yang dimana jika indeks student tadi tidak sama dengan min 1 atau mahasiswa tadi telah ditemukan, bisa kita tahu mungkin dia 0 ataupun lebih besar dari sama dengan 0, dan student indeks ini asramanya tidak 0 ataupun dia mempunyai asrama, maka kita bisa mencari asramanya yang dimulai dari J sampai dengan jumlah kedom ataupun J pada main program, yang dimana kita membandingkan student dengan indeksnya yang telah kita dapatkan tadi itu dengan mengakses drom
dan pointer ke namanya, jika dia sama dengan DROM yang dimulai dari J adalah 0 sampai dengan jumlah jumlah DROM yang pada main memori. Jika dia benar, maka kita dapat mengetahui bahwa asrama yang ditempati oleh mahasiswa ini ada pada indeks keberapa. Lalu setelah program mencari asrama dan mencari mahasiswa ini telah selesai, kita masuk ke untuk menginisiasikan sebuah liftnya sebuah student. Yang dimana jika dia asrama yang tidak sama dengan Min 1 dan student yang tidak sama dengan Min 1 atau mahasiswa dan asrama tadi sama-sama ditemukan, maka kita dapat lanjut ke dalam programnya yang dimana DROM pada indeks ke DROM tadi dengan penghuninya akan dikurangi karena dia keluar dari asrama tersebut, dan pada indeks student tadi yang telah kita cari, dia akan diinisiasi ke 0. Disinilah dia akan berfungsi pada print student detail, yang dimana sebelumnya karena dia sudah pernah diinisiasi, maka student assignnya adalah 1. Yang mana di student print detail, jika dia 1, maka dia bukan unsigned lagi, tetapi dia menjadi left. Itu saja program saya, kita coba ke dalam testingnya. Kita coba testing. Sebentar. Bisa kita lihat di sini dikasih tahu bahwa student yang NIM ke-7 sama NIM ke-4 itu leave. Maka bisa kita tahu bahwa yang NIM 4 sama NIM 7 itu dia leave atau sudah meninggalkan asrama. Jadi sekian untuk hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.